Assalamualaikum Sadayana, selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku melakukan water fasting selama 24 jam. Jadi aku mau jelasin dulu sebenarnya apa sih itu water fasting. Jadi sebenarnya water fasting itu metode puasa di mana kita tidak mengkonsumsi makanan yang berkalori sama sekali dan hanya mengkonsumsi air aja, air yang tidak mengandung kalori. Contohnya apa? Air putih, teh tawar tanpa gula, dan juga kopi tanpa gula dan susu. Jadi sebenarnya ini mirip kayak puasanya di intermittent fasting. Jadi kita nggak mengkonsumsi apapun yang berkalori, tapi aku melakukannya selama 24 jam. Sebenarnya aku mau melakukan selama 48 jam, tapi karena water fasting ini salah satu manfaatnya sebenarnya ini untuk menurunkan tekanan darah, dan aku ini termasuk punya tekanan darah yang cenderung agak rendah. Jadi aku mau coba dulu selama 24 jam apakah ada efek negatifnya di aku setelah melakukan water fasting ini selama 24 jam, atau oke-oke aja. Kalau misalnya nanti selama 24 jam aku melaksanakan water fastingnya, aku kemungkinan akan bikin lanjutannya yang 48 jam. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian update terus video aku selanjutnya. Water fasting ini banyak banget sih manfaatnya, terutama yang pertama sih sebenarnya untuk pasti menurunkan berat badan ya, karena ialah 24 jam kita nggak masuk makanan sama sekali, jadi pastinya itu bisa menurunkan berat badan. Terus yang kedua, dia menurunkan tekanan darah seperti yang aku bilang tadi. Sebenarnya kalau untuk yang punya tekanan darah tinggi, ini cocok banget buat dipakai gitu, aplikasikan water fasting ini. Tapi saran aku kalau yang tekanan darahnya cukup rendah, itu jangan langsung yang lakuin sampai 3 hari gitu. Kayak aku aja gitu, coba dulu aja 24 jam. Terus juga selain itu bisa manfaat di intermittent fasting ya, puasanya. Jadi mencegah risiko diabetes tipe 2. Water fasting ini juga salah satu manfaatnya bisa untuk detoksifikasi. Jadi kalau menurut kajiannya Dr. Zaidul Akbar, jadi Nabi Muhammad itu pernah melakukan water fasting ini selama 24 jam. Jadi dia nggak makan sama sekali dan hanya masuk air putih aja. Nah aku acuannya sih ke yang kajian dari Dr. Zaidul Akbar ini. Jadi aku nggak makan apapun selama 24 jam, tapi aku konsumsi air putih. Jadi cuma air putih. Sebenarnya kalau misalnya mau kayak air teh tawar atau kopi juga boleh sih, kopi tanpa gula dan susu, tapi di sini aku cuma minum air putih aja selama 24 jam. Dan juga konsumsi garam, dan garamnya itu garam Himalaya biar ada tambahan mineralnya yang masuk ke dalam tubuh. Selain ada manfaat yang tadi aku sebutin, aku juga mau sampaikan kalau water fasting ini juga punya beberapa bahaya, yaitu yang pertama itu bisa kekurangan gizi, terutama kalau dilakukannya dalam jangka yang panjang. Terus yang kedua juga bisa menimbulkan dehidrasi. Kenapa kok bisa dehidrasi? Padahal kan kita selama 24 jam itu cukup minum airnya gitu kan, terutama air putihnya gitu. Nah sebenarnya air yang masuk dalam bentuk cairan atau air putih lah misalnya, itu masuk ke dalam tubuh kita kan nggak semuanya bisa diserap sama tubuh. Jadi kalau misalnya kita minum banyak itu kan biasanya berapa lama tuh keluar kan dalam bentuk urin gitu. Nah kalau dari makanan itu sebenarnya ada 20-30% cairan di makanan. Nah itu yang bisa terserap sama tubuh. Jadi kalau misalnya nggak konsumsi makanan sama sekali, kita bisa terkena dehidrasi karena sumber cairan yang berasal dari makanan ini nggak kita dapatkan dalam tubuh.
Terus yang ketiga, ini bisa terjadi hipotensi ortostatik. Jadi itu kondisi di mana terjadi penurunan tekanan darah yang mendadak saat seseorang itu tiba-tiba berdiri dari posisi berbaring atau dari duduk. Jadi misalnya aku duduk nih, tiba-tiba berdiri, nah itu terjadi tekanan darah yang penurunan tekanan darah yang mendadak, dan ini rasanya tuh bisa pusing dan seperti mau pingsan. Jadi menurut aku untuk water fasting ini sebaiknya enggak dilakukan sama ibu hamil dan ibu menyusui, itu jangan melakukan water fasting ini karena kan benar-benar enggak ada nutrisi yang masuk kan ke dalam tubuh gitu. Jadi ibu hamil dan menyusui aku pikir jangan melakukan ini. Terus anak-anak, terus yang berat badannya udah underweight itu juga jangan melakukan water fasting ini. Dan kalaupun misalnya ada yang mau coba gitu, kayak aku aja dulu gitu, melakukannya jangan langsung 3 hari, 5 hari gitu, itu terlalu agak ekstrim sih menurut aku. Nah, gimana cara aku melakukan water fasting ini? Jadi pertama itu aku timbang dulu berat badan aku sebelum makan terakhir. Jadi aku makan terakhir itu malam jam 7:15. Jadi sebelum makan aku timbang dulu berat badan aku. Nah, berat badan aku sebelum makan itu 56,7 kg. Terus kemudian setelah timbang baru aku makan malam yang terakhir, yaitu makannya lumayan banyak. Yang pertama itu aku makan bakso cuangki Serayu yang terkenal itu di Bandung. Nah itu aku makan bakso cuangki, tapi ini aku makannya berdua ya sama suami aku, jadi nggak dimakan sendiri satu porsinya. Terus abis makan bakso cuangki aku langsung ke makan beratnya, itu makan nasi. Jadi aku makan tuh 2 kali berarti malam itu. Pertama makan bakso cuangki, yang kedua makan berat pakai nasi putih. Terus besok paginya aku udah mulai puasa ya. Jadi aku cuma minum air putih aja. Jadi di sini aku water fasting itu acuannya yang dari salah satu kajian Dr. Zaidul Akbar, di mana dia kan pernah bilang kalau Nabi itu pernah melakukan detox itu selama 24 jam hanya minum air putih aja. Jadi aku juga di sini minum air putih aja. Nah, untuk gimana caranya tahu aku ngitung konsumsi air putihnya? Aku biasanya ini kan aku lagi kerja ya. Jadi di kantor itu aku selalu sedia botol minum sendiri, dan ini aku ada 2. Ini biasanya dipakai buat yang infus water sih, tapi ini nggak aku infuse, jadi pakai air putih aja. Ini 2 botol kayak gini, ini kapasitas 800 ml, yang ini kapasitasnya 550 ml. Sama selain botol ini 2 ini, aku juga ada gelas buat minumnya. Jadi gelas ini kapasitasnya sekitar 250 lah. Jadi 3 ini kalau misalnya habis itu sekitar 1,6 liter ya, 1,6 liter kalau habis. Nah, biasanya dalam sehari itu aku bisa habis 3 kayak gini ditambah satu yang 550. Tapi kemarin aku water fasting itu jam 1 aku udah habis 3 ini, 2 botol dan 1 gelas itu udah habis air putihnya, berarti udah 1,6. Nah, sampai sore itu terakhir jam 5 sore sebelum aku pulang itu, yang ini masih sisa setengah. Dan yang ini aku isi kan, jadi ini aku full 250 dan ini setengah ya, anggaplah 2,5, jadi tambah 500 ml lagi. Jadi udah 2,1 liter untuk aku sampai sore. Dan juga aku ada konsumsi garam ya, itu garamnya itu enggak banyak sih, cuma seperempat sendok teh aja lah. Pokoknya itu biasanya aku makannya aku kayak sambil kerja, kadang aku ambil sejumput gitu kalau lagi ini, terus minum air gitu. Jadi biar nggak terlalu asin aku tambahin pakai minum air. Jadi aku makan garamnya sejumput, terus minum air. Nanti berapa lama makan lagi, jadi sampai itu habis gitu di sore harinya. Terus setelah pulang kerja malam itu sebelum aku mulai buka puasa, aku minum lagi air putih
di gelas yang biasa aku yang pink. Kalau kalian pernah lihat video menu-menu makan aku, itu gelas yang biasa aku pakai itu kapasitasnya 400 ml. Jadi aku minum lagi 400 ml. Jadi kurang lebih udah 2,5 liter aku minum air putih. Nah, sebelum aku makan buka puasa ini, water fasting ini, aku timbang lagi kan berat badannya, dan ternyata alhamdulillah sih turun 1 kilo dari yang awalnya 56,7, terus setelah 24 jam aku water fasting jadi 55,7 kilogram. Setelah jam 7:15 aku buka puasanya. Ke water fastingnya itu aku minum air putih dulu, terus habis itu baru makan berat. Makan beratnya itu langsung makan nasi. Aku kebetulan di rumah lagi masak nasi uduk, jadi aku makan nasi uduk pakai ayam balado, terus ada cabai hijau pakai tauco, bumbu tauco, sama ada kentang balado juga. Jadi itu makanan buka puasa aku tuh langsung makan berat gitu ya, langsung makan yang nasi kayak gitu. Sebenarnya sih kalau menurut teorinya, sebenarnya setelah water fasting itu usahain kayak minumnya makannya tuh konsumsi kayak kaldu tulang atau kaldu daging gitu ya. Tapi karena aku sudah lapar dan juga aku udah biasa gitu kalau habis puasa ya makan yang langsung berat aja gitu. Jadi aku langsung makan berat, makan nasi uduk. Nah, aku juga mau sharing apa aja yang aku rasakan selama aku menjalani water fasting ini selama 24 jam. Kalau dibilang lapar, mungkin karena aku udah biasa intermittent fasting 16 jam kali ya. Jadi aku sih nggak ngerasa yang lapar, pengen banget makan itu pas dari pagi sampai sore gitu. Baru kerasa lapar ya saat udah mau menjelang buka kan, karena udah ngeliat makanan buat bukanya. Jadi itu baru berasa lapar tuh pas mau buka puasanya jam 7:15. Tapi selama dari pagi, siang, sore gitu, itu aku nggak ngerasa lapar karena aku juga konsumsi air putihnya juga banyak kan. Terus selain nggak lapar, terus aku juga kalau untuk pusing, alhamdulillah aku nggak ngerasain pusing sama sekali. Nggak yang, karena ketakutan aku sebenarnya karena aku punya tekanan darah rendah, terus habis water fasting ini jadi langsung takutnya drop gitu kan tekanan darahnya, terus pusing. Terus alhamdulillah sih aku nggak pusing sama sekali dan nggak yang keliengan terus mau pingsan gitu, nggak. Cuma kalau dibilang lemes, sedikit agak lemes. Jadi ya energinya nggak yang sebanyak kalau misalnya aku makan biasa ya. Pasti pasti beda kan energinya. Jadi kalau untuk lemes, iya aku agak lemes sedikit, tapi itu nggak yang mengurangi, nggak yang lemes banget sampai nggak bisa bangun atau nggak bisa jalan gitu-gitu, enggak. Itu lemesnya ya lemes-lemes standar aja, kayak kita puasa gimana sih ya, lemes gitu aja gitu, ngerasa lemes tapi nggak yang sampai bikin males beraktivitas. Setelah menjalani water fasting yang 24 jam ini, dan aku merasa kondisi tubuh aku enak banget jadinya, terus pencernaan aku juga kayak yang benar-benar ke detox gitu, kayak yang kosong, enteng, dan juga nggak ada efek samping yang sampai kayak pusing, keliangan, kayak mau pingsan, itu enggak, walaupun aku punya tekanan darah rendah ya. Dan ya paling efeknya kan lemes sedikit aja, dan itu wajar karena kan kita nggak konsumsi makanan sama sekali kan. Jadi wajar lah kalau misalnya ada efek bikin agak lemes sedikit gitu. Nah, kemungkinan aku akan bikin water fasting yang 48 jamnya. Jadi karena aku 24 jam ini udah berhasil, jadi aku mau lanjut ke tahap selanjutnya yang water fasting yang 48 jam. Semoga nggak ada efek samping yang terlalu gimana sih, mudah-mudahan ya.
Demikian video cerita Andina kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum sadayana.